Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ali Nurudaya Suparman. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengoperasian bilangan bulat menggunakan alat peraga. Media pembelajarannya yang pertama menggunakan alat peraga yaitu bermuatan listrik, dan yang kedua adalah garis bilangan. Oke, langsung saja ke inti pembahasan, yaitu kita menggunakan yang pertama yaitu dengan menggunakan muatan listrik. Kita tinggal menyiapkan saja muatan positif sebanyak 20 buah dan muatan negatif sama sebanyak 20 buah. Ya, dan saya akan mengingatkan kembali bahwa di dalam muatan positif dan negatif ini, jika keduanya digabungkan maka dia itu akan menjadi netral. Contohnya seperti ini. Jika di dalam suatu bilangan itu terdapat negatif dan positif, dia disebut netral. Ini netral. Jadi dia tidak ada positifnya dan dia netral. Jadi habis. Itu ya, sekedar mengingatkan saja. Oke, kita di sini menggunakan contoh soal yang pertama yaitu positif 8 ditambah positif 3. Langkah yang harus kita lakukan yaitu kita siapkan 8 buah muatan positif. 4, 5, 6, 7, 8. Soal, kembali lagi ke soal, kita menggunakan 8 positif ditambah 3 positif. Kita sudah menyiapkan 8 positif. Kemudian kita tambahkan lagi yaitu 3 positif. 1, 2, 3. Maka hasilnya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jawabannya yaitu 11. 8 ditambah 3 sama dengan 11 menggunakan muatan listrik. Kita lanjutkan ke soal yang kedua, yaitu positif 8 ditambah negatif 3. Positif 8, kita siapkan 8 muatan positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 positif. Dan di soal ditambah negatif 3. Ditambah negatif 3. Langkah selanjutnya kita tambahkan negatif 3. Berarti kita mengambil 3 buah muatan negatif. 1, 2, 3. Caranya bagaimana? Kembali lagi ke pembahasan yang tadi, jika negatif bertemu dengan positif maka dia akan netral. Kita gunakan 1 buah, jadi 1 ditambah 1 positif, 1 negatif tambah 1 positif menjadi netral. Dan 1 negatif juga ini ditambah jadi netral. Ini bertemu ini menjadi netral juga. Jadi ini dibuang dan sisanya adalah 1, 2, 3, 4, 5 muatan positif. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang ketiga, masih menggunakan muatan listrik, yaitu negatif 7 ditambah positif 8. Negatif 7 ditambah positif 8. Kita akan menggunakan yang pertama yaitu 7 muatan negatif. Kita pasang di sini 7 muatan negatif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 muatan negatif. Ditambah 8 muatan positif. Kita pasang lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jika disatukan, negatif ditambah positif, negatif dengan positif yaitu netral, ini juga netral, ini netral, semuanya netral kecuali 1. Hanya tersisa 1, yaitu
satu muatan positif. Alhamdulillah, muatan listrik telah selesai. Kemudian kita akan menggunakan metode pembelajaran yang kedua, yaitu menggunakan garis bilangan. Berikut adalah cara pembuatan garis bilangan ya. Yang kita butuhkan yang pertama yaitu ada styrofoam, kemudian karton yang warna biru ini, yang biru muda itu karton. Kemudian ada di sini yaitu karakter ya, karakternya. Kemudian di sini ada solasi atau perekat. Kemudian ada gunting, ada double tip, dan ada penggaris. Kemudian ada kertas warna seperti ini, nanti dibuat seperti ini ya, dengan di dalamnya ada lubang untuk meletakkan karakter, memasukkan karakter di sini. Dengan cara yaitu kita siapkan dulu kertas warna yang warna ini, yang kuning ini untuk negatif, dan yang ini saya gunakan yang merah untuk positif, dan yang hijau ini untuk netral atau nol ya. Yang pertama cara membuatnya yaitu dengan langkah yang pertama yaitu siapkan dulu yang ininya dulu, yang seperti ini, agar bisa memasukkan karakter ke dalam ini. Dengan cara bagaimana cara melipatnya, yaitu kita potong dulu kertas warna ini, kita bagi dua dulu ya, ini, kemudian dipotong dengan menggunakan gunting. Pakai gunting kita ambil di sini, kita lipat dan membaginya menjadi 3 kali lipatan dengan sama panjang segini, dan satu lagi. Alangkah baiknya kita menggunakan lem atau perekat atau double tip ya, kita double tip di bagian sini, di bagian sininya agar rapat dengan ini dan menghasilkan lubang ini. Untuk menutup lubang kita lipat sedikit di sini seperti ini jadinya. Nanti kita rekatkan yang ini ke sini, kita rekatkan, dan jadi nanti akan menempel dan dia menciptakan satu lubang untuk memasukkan karakter ke dalam ini, ke dalam wadah nanti yang kita akan digunakan, yaitu sebagai bilangan-bilangan positif bagi yang merah ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan yang saya telah menyiapkan bahannya, yaitu dengan menyiapkannya dengan seperti ini agar lebih praktis ya. Sama pembuatannya seperti itu. Kemudian setelah menyiapkan komponen-komponen ini yang seperti ini, setelah kita menyiapkan semuanya, yang masing-masing kertas warna yang berwarna kuning yaitu yang untuk negatif sebanyak 10, dan yang merah juga 10, dan 1 buah untuk netral yang saya telah menyiapkannya seperti ini untuk angka 0 ya, atau netral. Setelah menyiapkan itu semua, maka kita beralih ke kartonnya. Karton dan styrofoam kita buat garis bilangan dengan cara menggunakan selotip atau solasi. Kita balut semua styrofoam. Styrofoam di sini berguna untuk merekatkan atau membuat si karton ini berdiri. Sudah seperti ini ya. Seperti ini kita rekatkan sisi-sisi yang ini dengan menggunakan selotip. Oke, setelah seperti ini, setelah direkatkan semua, kita gunakan yang sebelah sininya dan kita ukur, kita cari dengan penggaris ya, dengan penggaris titik tengah dari karton tersebut. Di sini saya menggunakan yang 30 cm. Jadi ini kita gunakan dulu dengan menggunakan perhitungan yang baik ya gitu. Yaitu supaya agar atau bagaimana kita ukur dulu semuanya di sini 30
Di sini 31 lebih 1 cm. Jadi kita ukurnya dengan 30 lebih setengah senti di sini. Lebih setengah senti. Ini tengah-tengahnya. Jadi kita telah temukan di sini tengah-tengahnya. Kita dengan kita tandai dengan menggunakan pensil ya. Kita tandai dengan tanda kecil ya di sini. Kita tandai dengan titik yang kecil yaitu di sini. Sudah kita tandai. Ini untuk tengah-tengah, yaitu untuk tanda netralnya di sini. Berarti ke kanan itu adalah positif dan ke kiri adalah negatif. Jadi kita menggunakan 10 titik, yaitu berarti kita ini ke sini adalah 30 cm, ke ini 30 cm, berarti di sini ke jarak 0 dari 1 yaitu atau jarak masing-masingnya semuanya yaitu 3 cm 3 cm. Yaitu saya menandainya masing-masing 3 cm ya. Jadi terserah kalian, tapi saya menggunakan di sini yaitu 3 cm 3 cm. Yang dimana nanti yang tadi kemudian kita tempelkan di sini dengan kita rekatkan di belakangnya, yaitu menggunakan double tip ya, atau lem, atau bisa, yang penting ini rapat, tapi bagian belakangnya saja, jangan bagian dalam, bagian belakang di sini ya, bagian punggungnya. Alhamdulillah telah kita tempelkan, yang hasilnya seperti ini, dan ini sudah bisa digunakan menjadi papan atau garis bilangan ya. Yang ke warna merah itu mengandung poin atau bilangan-bilangan yang positif, dan yang ke kiri yang berwarna kuning itu mengandung bilangan-bilangan yang negatif. Ya mungkin nanti bisa dimasukkan karakter ke dalam ini. Ke sini dimasukkan ke lubang ini. Dimasukkan ke lubang-lubang di sini. Jadi karakter nanti berjalan melewati dan berhenti dengan memasukkannya ke lubang-lubang ini. Ya mungkin sekian dari pembuatan papan garis bilangan. Apa saja alat yang bahan yang harus kita perlukan, yaitu yang pertama karton, dan yang kedua kertas lipat, dan yang ketiga yaitu pensil, yang keempat burung-burungan atau origami berbentuk burung ya, seperti ini. Ini untuk menandakan bahwa ke sini dia menghadap, dan ke sini juga, dan yang ini untuk menghadap kemana, dan ini untuk membelakangi apa, gitu ya. Kemudian saya telah menyiapkannya yang telah jadi, yaitu seperti ini, garis bilangannya itu sendiri yang terbuat dari karton, kemudian styrofoam, bisa kalian menggunakan papan atau yang lainnya. Kemudian saya menggunakan kertas lipat atau kertas origami untuk membuat wadah-wadah yang menandakan ini negatif atau di sini positif. Saya menggunakan warna merah di sini untuk bilangan positif dan negatif sebagai dengan warna kuning. Ya, kalian bisa melihatnya. Yang merah yaitu positif dan yang kuning adalah negatif. Caranya bagaimana? Kita gunakan di sini kita caranya yaitu dengan memberi ruang ya untuk memasukkan pensil ini ke dalam kertas tersebut. Nah, seperti ini ya. Gitu. Oke, langsung saja. Sekedar mengingatkan ya. Jika ada soal yang seperti ini, contohnya negatif 2 ditambah 2, yaitu yang ini negatif 2 ini menandakan bahwa dia harus maju atau mundur. Untuk angka yang ini sama yang ini, dia menandakan maju atau mundur. Sedangkan yang ini, dia itu jika positif dia menghadap ke daerah positif. Jadi yang ini untuk maju atau mundurnya sama yang ini. Dan untuk pengoperasiannya
dia itu menentukan kemana dia harus menghadap. Ini untuk maju mundur angka ini, dan operasinya yaitu dia menentukan kemana dia untuk menghadap. Kalau di sininya positif, ya dia harus menghadap ke positif. Jika di sini negatif, yang otomatis dia harus menghadap ke negatif, gitu ya. Itulah sekedar mengingatkan saja. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Yaitu soal yang pertama adalah 8 ditambah negatif 7. Positif 8 ditambah negatif 7. Sesuai hukum, dengan garis bilangan kita menggunakan ini untuk, dan posisi origami ini harus posisi awal ya, harus selalu positif, menghadap ke positif. Ini dia menghadap, kalau ke sini dia negatif menghadapnya, kalau ke sini dia positif ya. Kita menggunakan soal yang tadi yaitu positif 8 ditambah negatif 7. Kita maju 8 langkah. Maju 8 sebanyak 8 langkah. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kenapa dia maju? Karena angkanya positif. Kemudian ditambah negatif 7. Di sini ditambahnya dia betul menghadap ke positif. Tetapi dia ditambah dengan negatif 7. Jadi negatif ini untuk menyatakan mundur ya, untuk angka negatif 7. Dia mundur sebanyak 7 langkah. 1 2 3 4 5 6 7. Dan inilah hasilnya, yaitu adalah positif 1. Jadi kesimpulannya 8 ditambah negatif 7 hasilnya adalah positif 1. Oke, kemudian kita berlanjut ke soal yang kedua, yaitu positif 6 ditambah positif 1. Sama seperti yang tadi, kita hadapkan origami ini ke positif sebagai posisi awal ya. Lalu kita lihat soalnya, yaitu positif 6 ditambah positif 1. Semuanya positif dan ditambah juga. Kita majukan ini sebanyak 6 langkah. Karena 6 ditambah positif 1. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 langkah. Dan ditambah ya, ditambah. Dia tetap menghadap ke pengoperasiannya, yang ditambah berarti menghadap ke positif. Ditambah berarti menggunakan menghadap ke positif. Ditambah 1, satunya positif berarti kita maju ya, bukan mundur. Maju 1. Jadi hasilnya yaitu adalah, kita lihat adalah 7. Kita bisa simpulkan bahwa 6 ditambah 1, positif 6 ditambah positif 1 yaitu hasilnya 7. Oke, kita lanjutkan kepada soal yang ketiga, yaitu positif 8 dikurangi 5. Positif 5. Positif 8 dikurangi 5. Positif 5. Kita posisikan ini sebagai posisi awal, yaitu yang pertama sebagai posisi menghadap ke positif ya. Selalu menghadap positif untuk posisi awal. Lalu kita kembali ke soal, yaitu 8. Positif 8 dikurangi positif 5. Positif 8 kita majukan ini sebanyak 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti maju ya. Kemudian di sini pengoperasiannya yaitu dikurang. Nah, pengoperasiannya berarti dia menentukan kemana dia menghadap. Kalau dikurang berarti dia itu menghadap ke negatif. Jadi kita putar. Nah, jadi seperti ini. Dikurangi 5, dikurang positif 5. Positif berarti dia maju, ya. Berarti dia maju, berarti tinggal maju. 1 2 3 4 5. Kenapa ini menjadi menghadap ke negatif? Karena dia itu pengoperasiannya dikurang. Jadi dia harus menghadap ke negatif. Dan dia itu selalu maju.
Kalau searah dengan apa yang dihadap itu namanya maju. Kalau berlawanan dengan apa yang dia dihadapi, yaitu dia negatif atau mundur ya. Dia mundur. Jadi yang sesuai dengan hadapan ini disebut maju. Jika seperti ini, dia itu mundur. Gitu. Maka hasilnya adalah positif 3. Oke, kita lanjutkan ke soal yang keempat. Negatif 7 ditambah positif 5. Negatif 7 ditambah positif 5. Ini selalu menghadap ke positif. Kita kembali lagi ke soal, yaitu negatif 7 ditambah 5. Negatif 7-nya kita berarti mundur sebanyak 7 langkah karena angkanya negatif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita masukkan di sini. Berhubung ditambah positif 5, dia itu selalu menghadap ke positif. Jadi tetap tidak berubah. Ditambah positif 5. Kita majukan origami ini sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasilnya yaitu adalah negatif 2. Seperti itu teman-teman. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke soal perkalian ya. Soal yang kelima yaitu adalah 3 dikali 3 sama dengan 9. Mengapa demikian? Mari kita buktikan. Yang pertama, posisikan karakter di angka 0 dulu ya. Menghadap ke arah bilangan positif karena bilangan pertamanya positif dan hukum yang pertama yaitu menghadap ke positif. Bilangan keduanya positif maka harus maju. Ya, ini adalah hukum yang pertama karena bilangan pertamanya positif, yang pertama dia menghadap ke positif. Dan berhubung operasinya positif juga atau di bilangan yang keduanya itu positif, maka diharuskan dia untuk maju. 3 dikali 3 berarti 3-nya 3 kali 3-nya gitu ya. Maka kita lompat sebanyak 3 kali dan 1 kali lompatan itu berskala 3 langkah. Jadi kita harus berjalan melompat angka-angka sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3 di sini. Kemudian kita lompat lagi 1, 2, 3 di sini. 1, 2, 3 di sini sebanyak 3 kali ya. Jadi 3 lompatan yang berskala 3 langkah atau 3 titik. Jadi 1, 2, 3 yang menghasilkan 9. Oke, kita berada di soal yang 6 dengan contoh soal yaitu negatif 5 dikali negatif 2 yang menghasilkan positif 10. Bagaimana caranya? Yang pertama kita posisikan karakter di 0 ya. Di angka 0 dulu. Menghadap kemana? Menghadap karena awal bilangan pertamanya negatif, maka harusnya dihadapkan ke bilangan negatif. Yang bilangan yang kedua itu negatif berarti harus berjalan mundur gitu ya. Kemudian bilangan yang kedua negatif berarti harus mundur. Kemudian 5 dikali negatif 5 dikali negatif 2 berarti 5 kali 2-nya. 5 kali 2-nya. Jadi lompatannya sebanyak 5 titik tapi sebanyak 2 kali. Kita lompat sebanyak 5 kali. Yang 1 kali lompatannya itu berskala 2. Negatif 5 dikali negatif 2 berarti 1 lompatannya itu kita lompat 5 kali berskala 2 titik. Jadi 1 karena dia negatif berarti dia harus berjalan mundur ya. Berarti ke arah positif. Dia menghadap ke negatif, dia berjalan mundur. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 yang menghasilkan positif 10. Kemudian yaitu adalah soal yang ketujuh, yang dimana soalnya adalah negatif 10 dibagi 5
sama dengan negatif 2. Yang pertama, kita posisikan karakter awal berada di angka 0 dengan menghadap bilangan yang pertama yaitu negatif, maka kita harus menghadap ke arah bilangan negatif. Kemudian bilangan yang kedua yaitu positif, karena negatif 10 dibagi positif 5 yang menghasilkan negatif 2, mengarah ke bilangan negatif ya. Kemudian bilangan yang kedua negatif positif dibagi 5 ini yaitu adalah bilangan yang kedua positif, maka harus maju. Jadi nilai satu lompatannya itu berskala 5 karena dibaginya 5 ya. Harus kita tujuan awal berada di sini negatif 10. Negatif 10 dibagi 5 berapa lompatan gitu. Yang untuk mencapai sini dengan skala 5, maka dengan berapa lompatan? Yaitu berarti dengan 2 kali lompatan. Karena kenapa? Kita buktikan 1 kali lompatannya itu adalah mempunyai 5 atau skala 5, berskala 5 1 kali lompatannya itu 1, 2. Seperti ini. Untuk mencapai 10, hasil dari pembagian yaitu dengan menghitung berapa kali lompatan. Kita membutuhkan 2 lompatan untuk kesini, berarti 10 dibagi 5 yaitu adalah negatif 2 karena dia adalah negatif, dia menghadap ke negatif itu. Dan skalanya juga bermuatan negatif gitu. Kemudian soal yang selanjutnya yaitu negatif 8 dibagi negatif 2 sama dengan 4 ya. Bagaimana caranya? Yaitu yang pertama, posisi awal karakter berada di angka 0. Berhubung bilangan yang pertama itu negatif, maka menghadapnya juga ke negatif. Kemudian bilangan yang keduanya juga negatif, berarti diharuskan untuk mundur sama dengan 4 gitu ya. Jadi 1 kali lompatan itu berskala 2. Karena kenapa? Karena 8 dibagi 2. Berarti kita menuju angka 8, negatif 8, 1 kali lompatannya itu 2. Berapa kali lompatan? Itu pertanyaannya, itu berapa kali lompatan kalau dibagi. Jadi kita mencari dengan menghitung banyaknya lompatan. Kemudian geser karakter menuju angka 8 dengan skala 2 yang dihasilkan 4 lompatan yang bernilai positif. 1, 2, 3, 4 yang menghasilkan 8. Berhubung dia memiliki negatif, dihasilkan 4 lompatan yang bernilai positif. Jadi negatif 8 dikurangi negatif 2 sama dengan 4, di mana 4 dihasilkan dari banyaknya lompatan. Jadi gitu. Ya, kita lanjutkan ke soal yang nomor 8, yaitu adalah 8 dibagi negatif 4 yang menghasilkan negatif 2. Kita buktikan. Yang pertama, kita simpan karakter di angka 0. Di angka 0 dulu ya, kawan-kawan. Kemudian dengan menghadap ke positif, karena bilangan pertamanya adalah positif. 8 dibagi negatif 4. 8-nya positif dan bilangan yang kedua adalah negatif. Dan bilangan yang pertama maka diharuskan untuk menghadap ke positif. Sini, ke positif. Dan bilangan yang kedua adalah negatif, maka dia harus berjalan mundur. 1 lompatan berskala 4. 1 lompatan itu kita untuk mencapai positif 8 dibutuhkan berapa lompatan nih? Yang berskalanya 4. Berarti kita membutuhkan berapa lompatan? Dengan 4 langkah mencapai angka 8. Ia membutuhkan 2 lompatan yang bernilai negatif karena berjalan mundur harusnya ya. Jadi harusnya menghadap ke sini. Kemudian karena negatif maka kita balikan menjalan mundur selama 2 langkah sebanyak 2 langkah, 1,
2. Karena dia bermuatan negatif. 1, 2. Yang menghasilkan 2 kali lompatan yang bernilai negatif karena dia berjalannya mundur. Alhamdulillah, ya mungkin sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.